Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita berjumpa kembali untuk menimba ilmu biologi. Bagaimanakah kabar kalian pada kesempatan hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah karunia-Nya kepada kita sekalian berupa kesehatan dan iman kepada kita. Karena dengan itulah yang mampu mengantarkan hidup kita untuk lebih baik dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada topik hari ini kita akan membahas yaitu struktur dan fungsi jaringan yang ada pada tumbuhan. Tentunya ada jaringan yang ada pada hewan. Namun, kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi yang ada di dalam jaringan tumbuhan saja. Adapun tujuannya nanti adalah anak-anak bisa mengetahui, menginterpretasikan organisasi seluler, serta mengkaitkan struktur jaringan dan fungsi pada sistem organ yang ada pada tumbuhan, serta menerapkannya dalam konteks sains, ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Karena dengan masyarakat itu sebagai bagian dari hidup kita. Adapun tentunya adalah untuk mengukur kemampuan pada pelajaran ini adalah anak-anakku bisa membedakan macam-macam jaringan yang organel yang ada pada jaringan tumbuhan. Terdiri dari epidermis, ada parenkim, ada kolenkim, sklerenkim, xilem, floem, kambium, serta penyusun-penyusun organ tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah para siswa bisa menunjukkan letak dari masing-masing jaringan tersebut di dalam organ tumbuhan. Kemudian mampu mendeskripsikan, memberikan penjelasan dari masing-masing jaringan tersebut di dalam tumbuhan. Nah, tentunya anak-anak masih ingat yaitu organel-organel yang khusus ada pada tumbuhan, ada yang ada pada hewan, dan ada yang ada di dalam tumbuhan serta hewan. Untuk itulah maka perhatikan bagian-bagian komponen-komponen jaringan yang ada pada tumbuhan. Nah, pada jaringan tumbuhan ini terdiri dari beberapa bagian yang sangat-sangat dasar. Jaringan dasar pada tumbuhan itu hanya terdiri dari 4 hal saja. Pertama adalah jaringan epidermis. Sesuai dengan namanya, epi itu adalah luar, dermis itu adalah lapisan atau kulit. Jadi kulit yang ada paling luar. Maka jaringan epidermis ini ada di bagian paling luar. Kemudian di bawahnya ada jaringan yang disebut sebagai parenkim. Nah, di dalam parenkim dia akan dijumpai bagian yang disebut sebagai jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut itu yang terdiri dari xilem, ini ada di dalam, dan floem yang ada di sebelah luarnya. Nah, jaringan pengangkut ini dilindungi karena mempunyai fungsi yang penting, maka dia dilindungi yang disebut sebagai sklerenkim. Nah, sklerenkim itu merupakan jaringan yang ketiga yang disebut sebagai jaringan penguat. Nah, sehingga ada jaringan jaringan epidermis paling luar, kemudian jaringan parenkim sebagai jaringan dasarnya, kemudian ada jaringan yang ketiga adalah jaringan pengangkut, dan yang keempat adalah jaringan penguat. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku sekalian bisa mengetahui ya, bentuk dan ciri-ciri karakteristiknya ada di dalam animasi berikut ini. Silahkan diperhatikan dan disimak dengan baik pada kesempatan hari ini.
Perhatikan. Jaringan tanaman. Kita semua tahu bahwa tanaman juga makhluk hidup seperti kita. Mereka bernapas, membuat makanan, dan memiliki pertumbuhan tak terbatas sepanjang hidup. Jadi bagaimana tumbuhan melakukan semua fungsi-fungsi ini? Tanaman terdiri dari 3 organ utama, akar, batang, dan daun. Organ-organ ini terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi ini. Sejumlah besar sel khusus bersama-sama membentuk jaringan. Jaringan tanaman ditandai dan diklasifikasikan menurut struktur dan fungsinya. Ada 2 tipe dasar jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Mari kita lihat pada jaringan meristem. Ini adalah jaringan meristem yang membantu dalam pertumbuhan tanaman, karena jaringan meristem memiliki kemampuan untuk membelah. Sel meristem mirip, umumnya kecil, tertutup dalam dinding sel tipis dan kubus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem diklasifikasikan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Di antara Jaringan yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar adalah meristem apikal. Jaringan ini terletak di ujung batang dan akar. Dan yang membantu dalam meningkatkan diameter tubuh tumbuhan ialah meristem lateral, terletak pada posisi samping batang atau akar. Lalu bagaimana daun dan cabang tumbuh? Ini adalah meristem interkalar yang memfasilitasi pertumbuhan daun dan cabang. Pada rumput, meristem interkalar menumbuhkan bagian yang dimakan oleh hewan herbivora. Jaringan ini terletak di dasar not, ruas, dan pada basis daun. Sekarang kita tahu bagaimana tanaman mengembangkan akar, batang, daun, dan cabang. Selanjutnya, mari kita cari tahu jenis jaringan yang membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan dan mendukung. Ini adalah jaringan permanen yang membantu dalam transportasi, persiapan makanan, dan penyokong bagi tanaman. Jaringan permanen tidak lain ialah jaringan meristem yang matang dan berdiferensiasi untuk membentuk berbagai jenis jaringan. Berdasarkan kesamaan dari selnya, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Disebut jaringan permanen sederhana karena terdiri dari sel yang sama yang memiliki asal-usul yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini diklasifikasikan menjadi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim memiliki bentuk sel oval dengan dinding sel tipis dan memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan ini membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan, dan juga membantu tanaman air mengapung. Jaringan ini dapat ditemukan pada akar, batang, bunga yang hidup. Jaringan kolenkim terdiri dari sel hidup dan memanjang. Jaringan ini memberikan elastisitas, dukungan mekanik, dan kekuatan tarik untuk tubuh tumbuhan. Jaringan ini ditemukan terutama di korteks batang dan daun. Jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati yang memiliki dinding sel sangat tebal dan mengandung lignin. Jaringan ini melindungi tanaman. Jaringan sklerenkim ada di batang, daun, dan pelindung keras pada biji dan kacang. Nah, sekarang beralih ke jenis kedua jaringan permanen, jaringan permanen kompleks. Dari namanya menunjukkan, jaringan permanen kompleks tersusun atas lebih dari satu jenis sel. Jaringan ini diklasifikasikan ke dalam xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan permanen kompleks yang terdiri dari tracheid, bulu kayu, parenkim xilem, dan serabut xilem. Jaringan ini mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tanaman lain. Phloem terdiri dari bulu tapis, sel pengiring, serabut phloem, dan parenkim phloem, dan berfungsi mengangkut makanan dari daun ke bagian lain dari tanaman. Kesimpulannya, kita telah melihat dan memahami jaringan tanaman, jenis jaringan, subklasifikasi, dan fungsinya. Poin untuk diingat, jaringan tanaman pada dasarnya diklasifikasikan ke dalam jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem membelah sepanjang hidup dan membantu pertumbuhan tanaman.
sedangkan jaringan permanen berasal dari jaringan meristem dan memfasilitasi transportasi, persiapan makanan, dan penyokong tanaman. Demikianlah tayangan mengenai jaringan yang menjadi penyusun dari tumbuhan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami serta bisa mencatat apa poin-poin penting di dalam pembelajaran ini. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, untuk Ustadz juga bisa mengetahui sejauh mana anak-anak sekalian sudah memahami. Ingatkah apa yang sudah Ustadz sampaikan? Ada berapa macam jaringan yang menyusun daripada tumbuhan? Ya, ada 4 jaringan dasar. Untuk itulah maka tolong sebutkan 4 jaringan dasar pada tumbuhan tersebut dan kemudian masing-masing tolong diberikan gambarnya. Sebagaimana Ustadz sering memberikan tugas yaitu untuk menggambar, karena tugas menggambar adalah bagian dari keterampilan yaitu melakukan keterampilannya atau prakteknya. Untuk itulah maka untuk tugas yang lebih lengkap Anda bisa melihat pada link yang ada di dalam Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Mudah-mudahan Anda akan mampu memahami materi yang Ustadz sampaikan lebih dalam dan para siswa bisa mengerjakan tugas-tugas di dalamnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.